beberapa dari kalian udah ada yang pernah ketemu sama aku. Cuman buat yang belum pernah ketemu sama aku, hai semuanya, kenalin nama aku Kia. Aku dari Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta. Em, Sebenarnya aku hari ini cuma pengen bahas soal-soal UTBK aja sih. Cuman kalau misalkan kalian pengen nanya lebih dari itu, ntar aku coba buat jawab ya. Nah, jadi di sini tuh nggak cuman yang kayak tadi aku bilang, di sini tuh nggak cuman ada soal UTBK doang, tapi ada soal SIMAK UI. Kalau nggak salah tuh ada 3 sampai 2 soal, 2 sampai 3 soal maksudnya. Jadi kalau misalkan kalian tiba-tiba melihat soal yang susah, dapat kita curigai itu sebagai soal SIMAK UI. Betul banget, oke? Gimana nih guys, kalian udah pada siap belum? Coba dong ramein kolom komentar. Si ramein banget. Siap, bagus, siap, gas, mantap. Oke, kalau itu maumu, mari kita gas. Nah, soal pertama nih. Ada yang bisa jawab nggak? Ini kan tidak ada hitung-hitungan gitu ya, bebas dari hitung-hitungan di soal yang ini. Ini udah ada yang bisa jawab belum? Ayo, aku tunggu, aku tunggu. Kalau udah ada yang bisa jawab, langsung open mic aja atau enggak di chat, oke? Okay? Aku pantengin chat. Eh, maaf guys. Apa ini? C. Hmm, C. Kenapa kalian jawab C? Kenapa tidak yang A? Kenapa tidak yang B? D. Hmm, oke. Daripada lama-lama gitu, mari kita bahas. Ini aku mau bahas pakai yang ini dulu, yang aku garisin gitu. Ntar kalau misalkan kalian, jangan lupa siapin catatan ya teman-teman. Soalnya ini nanti aku save-nya bakal berupa PPT aja, jadi coret-coretannya nggak bakal aku save. Dicatat ya. Oke, jadi soalnya itu berikut ini adalah pernyataan yang bersifat positif economics. Yaitu, nah sebelum kita menjawab soal ini, kita harus tahu dulu apa itu positif economics. Jadi, di dalam ekonomi itu ada 2 tipe. Yang pertama itu ekonomi positif. Yang kedua ada ekonomi. Nah, bedanya apa Kak? Jadi kalau misalkan ekonomi positif itu dia tuh sifatnya. Jadi kalau misalkan emang keadaannya kayak gitu, ya keadaannya kayak begitu. Misalnya nih, um, harga minyak di Indonesia naik dikarenakan adanya, ini salah satu contoh ekonomi positif. Jadi dia benar-benar ya udah sesuai sama kenyataan yang ada gitu. Karena kenyataan yang ada ya harga minyak di Indonesia lagi naik nih. Karena apa? Karena inflasi gitu. Itu ekonomi positif. Terus kalau misalkan ekonomi normatif, itu hmm, harusnya tidak menutup perusahaan berjasa. Ini misal ya guys. Jadi contohnya kayak gini. Kenapa? Ada yang... Oke, aku lanjut ya.
Jadi kalau di ekonomi normatif ini dia ada kata-kata seharusnya. Jadi dia tuh sebenarnya em, lebih ke saran gimana sih seharusnya orang ini bertindak agar supaya ekonomi ini lebih baik lagi gitu. Tapi kayak dia nggak mengkritik sesuatu gitu. Tapi kayak ada seharusnya, sebaiknya dia kayak memberikan saran gitu, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kira-kira nih, aku taruh di mana ya, biar kalian bisa nyatet. Aku taruh di sini aja. Nah, kan bingung. Ya udah nih kalian catat dulu ya. Ada yang mau kalian tanyain nggak? Betul. Jadi kalau ekonomi positif tuh mau baik atau buruk, yang penting sesuai keadaan ekonomi kita ya. Benar. Jadi ekonomi positif ini dia lebih ke ya udah pokoknya apapun yang terjadi, kita tetap harus mengakui keadaannya gitu. Ya pokoknya yang apa adanya aja gitu, nggak kita buat-buat. Tapi sebenarnya kalau misalkan ekonomi normatif ini juga sebenarnya sama apa adanya gitu loh, cuman dia lebih ke memberikan saran sebaiknya harus gimana nih gitu kan. Jadi kayak nggak terlalu blak-blakan. Ibarat ada bahasa kasar tapi dibikin secara lebih halus gitu. Itu ekonomi normatif gitu. Ini aku taruh sini aja, terus nanti kalian kalau misalkan ada yang mau ditanya lagi, boleh ya. Ini aku langsung ke uh, optionnya. Nah, option yang pertama itu subsidi harus ditingkatkan agar BBM tetap murah. Hmm, di sini kan kita nemu ada kata harus kan, berarti dia harus seharusnya gitu. Subsidi harus ditingkatkan, berarti dia menyampaikan suatu saran gitu. Berarti kalau misalkan ini kita kategorikan sebagai ekonomi positif, kira-kira benar apa salah teman-teman? Salah, salah, salah. Bagus, betul banget, betul banget. Ini salah ya berarti. Oke, kita lanjut ke opsi yang B. Sebaiknya pemerintah mengurangi impor beras agar petani dalam negeri sejahtera. Di sini ada kata sebaiknya. Berarti salah apa? Betul, salah. Betul banget, ini salah. Yay. Lanjut ke yang C. Apabila produksi BBM turun, maka harga akan naik. Oke, apabila produksi BBM-nya turun, maka harganya akan naik. Kira-kira menurut kalian ini termasuk ekonomi positif nggak? Oke, mari kita keep jawaban yang C ya. Kita keep. Kita lanjut ke yang D. Pemerintah sebaiknya sering mengadakan operasi pasar agar harganya stabil. Ini juga ada sebaiknya. Terus yang E, untuk mengurangi pengangguran, seharusnya pemerintah mengadakan program padat karya sebanyak mungkin. Ini juga ada seharusnya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa jawabannya itu adalah yang C. Betul banget. Betul banget. Nah, tuh tebel banget. Betul banget, C. Karena cinta. Aku suka banget sama gaya kamu. Kita cinta banget emang sama ekonomi. Pasti kamu korban-korban privat Alfais. Oke, berarti jawabannya yang C ya teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman, mantap. Mari kita lanjut ke soal setelah ini. Bentar, aku hapus-hapusin dulu. Oksi, mari kita lanjut. Oke, nih, aku bacain dulu ya soalnya. Karakteristik produksi jangka pendek mencakup, nih, kira-kira udah ada yang bisa jawab belum? Ayo, coba ada yang mau memberikan jawabannya nggak?
Mari langsung kita bahas saja. Jadi, ini masuknya ke materi teori produksi dan konsumsi ya, kalau teman-teman tahu. Nah, gimana sih maksudnya produksi jangka pendek? Jadi, aku mau jelasin dulu sebelumnya. Di dalam teori produksi, itu ada dua. Yang pertama ada yang jangka pendek, kedua ada yang jangka panjang. Bedanya apa? Jadi kalau yang jangka pendek, kan di dalam teori produksi itu dia ada dua item ibarat yang bisa membentuk kurva dari teori produksi ini. Yang pertama ada modal dan labor. Labor atau tenaga kerja. Nah, kalau di dalam jangka pendek, yang bisa menjadi variabel itu tuh cuma labornya aja. Modalnya dia nggak bisa berubah-ubah. Jadi misalkan kalian udah matokin modal segini, misal modal X gitu kan. Nah, kalau misalkan itu ya kalian nggak bisa ngubah-ngubah lagi modal ini. Nah, itu namanya jangka pendek. Jadi dia nggak dipaku oleh waktu gitu loh. Jadi kayak bukan cuma 1 tahun atau 2 tahun, tapi modalnya harus sampai habis baru dia ganti modal lagi, terus nanti ganti kurva lagi segala macam gitu. Itu namanya modal teori produksi jangka pendek. Itu, ini aku tulis di sini. Hanya modal aja yang nggak boleh berubah. Kerjanya boleh. Pokoknya modalnya plek, nggak boleh berubah gitu. Intinya nggak boleh. Pokoknya nggak boleh gitu. Terus jangka panjangnya, ini dua-duanya boleh berubah karena dia jangka panjang. Pokoknya kalau misalkan pakai teori produksi yang jangka panjang, kalau udah habis gitu modalnya, ya udah tambah lagi modalnya. Tapi tetap pakai teori jangka panjang ini pencatatannya, kurvanya, segala macamnya gitu. Jadi dua-duanya modal dan labor itu variabel atau bisa diubah-ubah. Gitu. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Oke, mari kita langsung jawab pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah karakteristik produksi jangka pendek. Berarti yang ini kan. Oke, kita lihat opsi A. Semua faktor produksi bersifat variabel. Berarti ini jatuhnya apa? Jangka pendek ya. Jangka pendek. Berarti bukan yang A dong, ya kan? Terus kita lanjut nih ke yang B. Semua faktor produksinya bersifat tetap. Enggak juga, karena kalau misalkan di jangka pendek, labor atau tenaga kerjanya itu boleh berubah-ubah. Jadi dia nggak tetap. Ini berarti juga salah. Tuh. Terus kita lanjut ke yang C. Tenaga kerjanya tidak dapat ditambah. Ini juga salah ya, karena di mana-mana tenaga kerja di dalam dua teori produksi ini, dua-duanya tenaga kerjanya bisa ditambah, gitu kan. Terus yang D, salah satu faktor produksinya bersifat tetap. Ini benar ya, faktor produksi apa tuh yang bersifat tetap? Modal. Maaf ya teman-teman, tulisan aku jelek banget, karena aku pakai laptop. Oke. Ini modal. Kalau ini mesin dapat ditambah. Mesin itu kan dia jatuhnya modal. Jadi modal tuh contohnya apa? Contohnya uang termasuk modal, bener nggak? Terus abis itu bangunan, tempat buat kalian bikin usaha itu termasuk modal juga kan. Terus mesin, peralatan itu juga termasuk modal. Gitu guys. Jadi kalau mesinnya dapat diubah, ini dia jatuhnya ke jangka panjang juga. Jadi ini salah kalau misalkan kita mau masukin ke produksi jangka pendek. Berarti jawabannya adalah yang D. Betul banget.
Sampai sini? Maaf, yang A itu panjang Kak, bukan jangka pendek. Oh iya, bener, jangka panjang. Human error. Maaf ya guys. Ini jangka panjang ya teman-teman. Jangan salah tulis. Maaf ya. Kak boleh jelasin ulang nggak? Oke. Jadi, uh, yang ditanyain di dalam soal itu kan produksi jangka pendek. Nah, di dalam teori produksi itu ada dua nih, jangka pendek sama jangka panjang. Kalau misalkan jangka pendek itu yang boleh berubah cuma tenaga kerjanya doang alias labornya. Modalnya ini nggak boleh berubah. Jadi misalkan kalian udah nge-keep modal buat bikin usaha, udah segini-segini gitu, udah ada bangunannya satu, segini-segini, pokoknya kayak udah kalian catet aja tuh modalnya. Nah, kalau modalnya itu udah kepake habis ya kalian nggak boleh nambah atau kurangin lagi modalnya. Ya udah segitu-segitu aja. Gitu. Itu di teori jangka pendek. Kalau misalkan teori jangka panjang, modal dan tenaga kerjanya dua-duanya bisa diubah. Jadi kalau misalkan kalian pengen buka cabang nih di bisnis kalian, terus ya udah buka aja berarti butuh bangunan lagi dong, benar kan? Butuh bangunannya lagi, terus abis itu butuh mesinnya lagi. Berarti kalau misalkan di jangka panjang itu boleh dilakukan. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai yang jangka pendek, ya nggak boleh gitu. Gitu. Nah, dua ini tuh kurvanya beda. Cuman kalau misalkan aku jelasin sekarang kayaknya agak panjang gitu ya. Jadi mungkin next time aku jelasin kurvanya. Dua-duanya ini kurvanya beda gitu. Jadi yang ini tadi jangka panjang ya, karena semua faktor produksinya bersifat variabel, berarti dia jangka panjang. Ini kayak yang nomor 2 ini. Um, Kalau yang B, semua faktor produksinya bersifat ini adalah karena nggak include ke dalam nomor 1, nomor 2 ini. Jadi dia salah. Bisa ditambah dua-duanya jangka pendek maupun jangka panjang. Gitu. Terus kalau yang edel, ini kenapa aku nulis mesin sih? Mesin itu salah satu modal. Jadi kalau misalkan modalnya bisa ditambah, berarti dia masuknya ke jangka panjangnya teman-teman. Itu jadi kenapa jawabannya yang D? Karena gitu alasannya. Jangka panjang itu boleh berubah-ubah gitu ya Kak. Benar, jadi kalau jangka panjang dua-duanya boleh berubah. Si komponen dari teori produksinya ini, labor sama modal, itu dua-duanya boleh berubah. Tapi kalau misalkan di situ dibilangin kayak boleh berubah-ubah, sebenarnya di nomor 1 ini juga boleh berubah, tapi tenaga kerjanya aja yang boleh berubah. Tapi modalnya benar-benar nggak boleh. Itu sampai sini ngerti nggak? Semoga kalian mengerti ya. Oke, aku lanjut ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, nomor 3. Ayo, kira-kira udah ada yang tahu belum? Kira-kira jawabannya apa nih? Pasti tahu deh. Ampun, kalian pinter-pinter banget. Betul banget. Ini jawabannya D. Si Dede gemes. Oke, ini aku jelasin ya. Jadi, biaya yang dikorbankan dalam menentukan pilihan. Jadi, opportunity cost atau biaya kesempatan. Jadi, biaya kesempatan itu adalah biaya yang hilang ketika kita memilih suatu pilihan gitu. Ini kayak aku udah pernah jelasin dari kelas sebelumnya. Kalau misalkan kalian ikut. Tapi, mari kita jelasin lagi. Jadi, di dalam biaya ini, kalau misalkan kalian dihadapin sama dua pilihan. Ketika kalian milih pilihan yang satu, berarti kalian harus, namanya pilihan, berarti kalian harus pilih satu kan. Jadi harus pilih satu. Nah,
si biaya kesempatan ini adalah biaya yang hilang jika memilih suatu pilihan. Jadi misalkan kalian kan SMA nih. Kita anggap aja semuanya SMA gitu ya. Kelas 12 gitu kan. Nah, kalian dihadapkan sama pilihan kalau kalian mau lanjut kuliah atau mau langsung kerja aja nih. Tiap pilihan tuh kan pasti ada pro dan kontranya. Kayak misalkan kalau kalian lanjut kuliah, pro-nya adalah ya kalian bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak gitu daripada pas kalian masih SMA. Tapi kontranya ya kalian akan mengeluarkan uang lagi untuk biaya kuliah gitu kan. Meskipun biaya kuliah juga ada yang gratis gitu, tapi ya tetap worst case-nya adalah kalian mesti bayar gitu. Itu. Tapi kalau misalkan di kerja, kalau misalkan kalian lulus kuliah mau langsung kerja, di pro-nya adalah kalian bisa langsung menghasilkan uang nih kalau misalkan kalian kerja. Tapi kontranya adalah ya kalian cuma bisa di tempat yang itu aja, karena kan kualifikasi kerja tuh biasanya kayak S1 gitu kan. Jarang ada yang lulusan SMA segala macam. Nah, gitu teman-teman. Jadi ketika kalian memilih suatu pilihan, itu pasti ada biaya yang hilang gitu. Makanya dikasih nama biaya kesempatan atau opportunity cost. Gitu. Nah, kalau misalkan biaya eksplisit sama implisit, jadi kalau biaya eksplisit itu adalah, ini aku ketik di sini ya, biaya yang dikeluarkan untuk operasional suatu perusahaan. Contoh, kalian punya perusahaan kosmetik nih, terus kalian pengen nambah ini, apa namanya, stok dari produk kosmetik kalian, otomatis kalian mesti mengeluarkan modal lebih dong untuk memproduksi kosmetik ini lagi, benar nggak? Nah, itu yang disebut sama biaya eksplisit. Sedangkan kalau biaya implisit adalah biaya yang dikeluarkan untuk internalnya suatu perusahaan. Maksudnya apa tuh? Jadi implisit ini dia dikeluarkannya buat kalau misalkan sewa gedung, terus abis itu bayar listrik, bayar tenaga kerja, ini masuknya ke biaya implisit. Gitu teman-teman. Ya ampun. Kayak gitu. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanya? Kenapa? Kamu mau nanya apa? Pasti kepencet. Atau enggak? Tuh kan? Gak apa-apa, aku juga sering gitu kok. Oke, aku anggap sampai sini tidak ada yang mau ditanyakan ya. Ini kalian kalau mau catat dulu aja untuk internal sebuah perusahaan. Oke. Nah, udah belum? Kalau misalkan udah nyatet, aku langsung next ke soal selanjutnya. Oke, udah ya. Oke, mari kita lanjut. Mari kita lanjut. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu oleh setiap insan manusia. Jadi, pertanyaannya adalah kurva penawaran mobil merek Honda akan bergeser ke kanan bila. Nah, oke, kita harus garisin kata kuncinya dulu. Kurva penawaran. Kira-kira ada yang udah belajar belum kurva penawaran dan permintaan? Pasti udah lah ya gitu kan. Ayo, ada yang bisa menjelaskan nggak? Apa itu kurva penawaran? Apa itu kurva permintaan?
Hayo, 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 hayo. Oke, mari kita langsung jelaskan saja. Jadi, kalau kurva penawaran, berarti dia kurva supply ya. Jangan pakai ini deh, terlalu jelek. Jadi dia Jadi kurva ini itu kurva produsen bentuknya berbanding lurus. Oke. Sedangkan kalau misalkan demand atau permintaan dia dari konsumen banding demand. Oke, sampai sini kita kesampingkan dulu pengertiannya. Nah, berarti di kurva penawaran itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu pastinya ada modal. Terus abis itu ada teknologi, ada mesin, terus abis itu pokoknya berhubungan sama produksi-produksi dari suatu barang. Itu masuknya ke kurva penawaran. Kalau di permintaan, itu dia ada barang substitusi, terus ada komplementer, terus ada lagi harga, nggak ada yang sama, pendapatan, terus abis itu selera masyarakat, gitu-gitu. Nah, oke, mari kita kesampingkan yang permintaan dulu. Berarti kita lanjut ke ininya, pilihannya. Yang A, harga mobil Honda naik. Kalau misalkan ini kan merek Honda ya. Kalau misalkan kita mau ngomongin harga mobil itu sendiri naik atau turun, berarti ini masuk di kurva-kurvaan gitu. Cuman dia nggak bakal bergeser. Jadi dia bakal bergerak cuma di dalam satu garis aja. Jadi kan kalau kurva tuh kan bentuknya gini. Ini. Wait. Nih, kurva kan bentuknya gini ya. Kalau nggak gini, ya gini. Gitu kan. Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal harga mobil itu sendiri naik, harga benda itu sendiri naik atau turun, dia naik turunnya bakal cuma di sini aja. Jadi dia bergesernya cuma di sini-sini aja. Nggak ke sini, nggak ke sini. Tapi kayak ya udah dia bergeraknya di satu garis ini aja. Gitu. Berarti kita nggak bisa bilang kalau misalkan A sama B itu termasuk ke yang bergeser. Berarti salah kan? Oke, kita lanjut ke yang C. Harga bajanya turun. Oke. Baja tuh kan berarti termasuk ini kan bahan baku dari mobil Honda ini. Ya toh, bahan baku. Berarti dia bisa dong masuk ke kurva penawaran. Karena kurva penawaran juga bahan baku ini kan berhubungan sama perproduksiannya mobil merek Honda ini. Jadi, oke, ini kita simpan, kita keep dulu jawaban yang ini. Terus lanjut nih ke harga mobil Toyota naik. Nah, mobil Toyota sama mobil Honda itu kan sifatnya saling substitusi ya. Jadi kalau misalkan mobil Honda ini harganya turun atau naik, pasti yang berpengaruh adalah mobil-mobil merek lainnya. Salah satunya mobil Toyota ini. Berarti ini masuknya ke demand dong, ya kan? Masuknya dia ke demand, bukan ke supply. Karena nggak ada hubungannya sama sekali sama si penawaran dan bahan-bahan produksi. Berarti ini juga salah, gitu. Yang terakhir, teknologi produksinya semakin tertinggal. Oke, ini masuk lah ya gitu, karena teknologi produksi itu kan mempengaruhi seberapa cepatnya mobil ini bisa diproduksi gitu.
Ini bisa kita keep. Oke, berarti jawabannya antara yang C atau yang E. Oke, ini aku lanjut dulu ya, baru aku nanti mau buka chat. Gitu. Ini kita hapus dulu. Oke. Nah, terus gimana tuh cara kita taunya kalau jawaban yang benar yang mana gitu kan? Oke, kita gambar nih. Kan di sini dibilang mobil merek Honda bergeser ke kanan. Kalau mobil merek Hondanya bergeser ke kanan, berarti eh, kuantitas dari Hondanya ini tuh naik dong, benar kan? Karena dia kurva penawaran. Bentuknya kayak gini. Misal dia geser ke kanan. Oh, enggak, turun. Kurva naik ke kanan. Tunggu bentar. Bentar guys, aku juga lupa. Jadi dia bergeser ke kanan nih. Berarti kalau misalkan price-nya naik, otomatis harga si Hondanya, harga kuantitasnya juga naik. Gitu. Berarti, kan kuantitasnya tadi naik. Berarti price-nya harusnya juga naik dong. Ya kan? Kalau misalkan harga bajanya turun, oh, enggak guys. Salah. Maaf banget. Jadi, aku lupa banget. Tadi kan aku udah bilang ya, baja kan termasuk komplementer. Ntar aku jelasin ulang. Maaf banget guys. Jadi, baja tuh termasuk komplementer. Berarti, yang benar adalah yang E. Gitu. Nih, jadi gini. Kan tadi aku udah ngejelasin tuh, supply sama demand. Kalau supply itu dia hubungannya sama side-nya produsen, berarti hubungannya sama produksian dong, ya kan? Nah, kalau misalkan demand, dia tuh dari side-nya si konsumen, terus berarti dia hubungannya sama yang ada di pasar gitu. Kayak dari side konsumennya nih. Berarti kalau misalkan kita lihat yang A, harga mobil Honda naik sama turun, itu berarti salah karena dia tadi udah aku jelasin move along the curve gitu kan. Terus yang C, harga bajunya turun, ini sebenarnya masuknya ke demand karena um, baja sama mobil ini itu kan jatuhnya barang ini kan apa namanya komplementer. Jadi kalau misalkan nggak ada baja, yang nggak bakal ada si Honda ini, bener kan? Karena ya mereka berdua saling membutuhkan gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan nggak ada baja, ya nggak ada Honda gitu. Dia masuknya komplementer. Terus yang D, ini juga tadi udah aku jelasin, tapi ini masuknya ke barang substitusi. Apa itu barang substitusi? Jadi kalau substitusi itu um, sesuatu yang bisa ngegantiin barang yang lagi naik ini loh. Jadi kayak kompetitor istilahnya. Ini substitusi. Gitu. Berarti jawabannya adalah teknologi produksi yang semakin tertinggal. Karena kalau misalkan Hondanya bergeser ke kanan, berarti kuantitasnya tuh jadinya turun gitu. Karena kan bentuknya kayak gini. Kecuali kalau misalkan dia ada di kurva permintaan, kalau ke kanan itu berarti naik. Kuantitasnya naik gitu. Tapi kalau misalkan yang di penawaran bergeser ke kanan itu kuantitasnya turun. Nah, berarti kalau misalkan kayak gitu, berarti teknologi produksinya semakin tertinggal. Karena kalau misalkan teknologi produksinya tertinggal, berarti semakin lama dong dia memproduksi suatu barang. Bener gak? Kayak gitu. Sebentar. Aku jadi bingung. Oke, mari kita kesampingkan dulu soal ini. Nanti ingetin aku ya teman-teman.
untuk ngejelasin ini di akhir lagi. Tapi mari kita kesampingkan dulu soal ini. Oke. Kita lanjut dulu ke soal habis ini. Nah, ini. Jadi, aku mau, kalian udah tahu belum rumus-rumusnya elastisitas? Ada 14 soal. Aku ini 14 soal kok hari ini. 14 soal aja gitu. Jadi rumus elastisitas itu yang pertama ada persen delta Q dibagi persen delta P. Oke, terus yang kedua ada Q aksen dikali P per Q. Yang ketiga ada P per Q dikali delta Q per delta P. Oke. Ini kira-kira rumus yang bisa aku berikan gitu ya. Kalau misalkan kalian ada yang belum lengkap atau gimana, dicatat aja ya teman. Berarti kan persen delta Q itu kan berarti persen delta kuantitas. Delta itu kan berarti selisih. Nah, kalau misalkan di soal udah bentuknya kayak gini dan dia nggak ada yang diketahuinya nggak ada lebih dari satu apa gimana gitu, berarti ini udah diselisihin gitu kan. Berarti kita langsung masukin aja ke rumus yang ini. Jadi kuantitas permintaan, berarti kan Q, berarti 10% nih. 10% per kenaikan harga 5% membuat penurunan kuantitas permintaan. Berarti delta persen delta price-nya di sini 5%. Ya udah, berarti ini kita langsung aja. Berarti ini 2. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Betul, betul banget. Aman, mantap, alhamdulillah. Oke, mari kita lanjut. Ya, benar. 10% itu delta Q. Karena tadi Q itu kan quantity. Tadi kan kuantitas barangnya naik 10% gara-gara harganya juga naik 5%. Berarti delta Q-nya itu 10%. Itu persen delta Q-nya 10%. Terus yang price-nya tadi 5%. Jadi 10% dibagi 5% sama dengan 2. Benar banget. Nah, ini. Betul, betul banget. Ini positif. Jadi, kan ada barang substitusi sama barang komplementer yang tadi aku jelasin. Nah, kalau barang substitusi, gini. Misalkan, kalian punya suatu benda nih. Misalkan kalian punya kopi. Terus,
harga kopinya ini lagi naik gitu. Berarti otomatis um, price quantity dari kopinya turun dong, ya kan? Karena hukum permintaan gitu. Berarti kalau misalkan kita iniin ke barang yang substitusinya kopi, yaitu si teh. Berarti kalau misalnya kopinya price-nya naik, price dari tehnya itu bakal turun. Karena kuantitas dari tehnya naik. Kok bisa gitu sih? Karena kan tadi kopi harganya naik ya, terus kuantitasnya turun. Berarti orang-orang pada beralih untuk beli ke teh dong, barang substitusinya si kopi. Ya kan? Berarti harganya harga dari si tehnya ini akan turun karena kuantitas dari tehnya naik karena kenaikan barang kopi tadi. Gitu. Berarti kita bisa simpulin ini kan berbandingnya terbalik semua nih, ya kan? Berarti ini elastisitas silangnya positif. Terus kalau yang komplementer, misalkan kopi, sama nih kopi juga. Misalkan price dari kopinya naik, terus kuantitinya juga pasti jadi turun. Nah, kalau misalkan komplementer berarti kan bisa jadi gula gitu. Kalau misalkan harga harga kopinya aja naik terus kuantitasnya turun, otomatis kuantitas dari gulanya juga turun dong. Benar nggak? Karena ya ngapain gitu kita beli gula tapi kopinya nggak ada. Karena kita malas beli kopi. Benar nggak? Jadi kayak mereka berdua nih saling terpengaruh gitu loh. Jadi nggak bisa terpisahkan. Nah, makanya elastisitas silangnya itu negatif gitu. Jadi kalau barang substitusi ini positif. Jadi jawabannya adalah yang B. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, mari kita lanjut. Kita lanjut ke nomor. Nah, kalian ada yang pernah ngerjain soal ini nggak? Ayo, coba deh kalian kerjain dulu. Mau kalian ke dulu. Terus putus gak? Semangat. Ya udah, ini dua. Ya udah nih aku memberikan kalian kesempatan untuk ngerjain dulu, oke? Okay? Berapa menit ya? Bentar. Wait, kita set timer. Kira-kira 1 menit 30 detik cukup nggak? Bisa lah ya. 1 menit 30 detik gitu kan. 1 menit 2 menit. Ya udah 2 menit lah ya. Ini aku set timer ya dari sekarang. 3, 2, 1.
Ayo guys, 41 detik lagi. 39. Ayo semangat, semangat, semangat. Sepuluh detik lagi. Nah, selesai. Coba, ayo kalian spam komen apakah jawaban yang sudah kalian peroleh. Rumusnya MR sama dengan MC bukan? Ya bukan ya. Yang A bukan Kak. 4 bukan A. Oke, mari kita bahas saja. Jadi, ini tuh yang aku bilang soal simak UI. Yang susah ya. Cuman, jangan sedih guys. Oh, enggak. Gini. Jadi kita baca dulu soalnya. Diketahui data sebuah perusahaan TC sama dengan, TC itu total cost ya. TC sama dengan 2Q kuadrat ditambah 2Q dan TR sama dengan Q kuadrat ditambah 6Q. Berdasarkan data di atas, jumlah produksi saat laba maksimum adalah sebesar, yang ditanyain di sini laba maksimum. Laba maksimum itu kan persamaannya MR sama dengan MC. Betul banget. Tadi tuh yang di komen di chat, MR sama dengan MC. Benar. Nah, MR sama dengan MC ini kalau kita turunin lagi, kita telaah lebih jauh lagi, ini jadinya TR turunan sama dengan TC turunan. Gitu. TR itu kan total revenue, terus TC-nya total cost. Terus yang ini marginal revenue, terus ini marginal cost gitu. Nah, ya udah berarti kita kan udah dapet nih data TC-nya segini, TR segini. Tinggal kita turunin TC, kalau kita turunin jadinya seperti ini. Kan ini 2Q kuadrat, berarti kuadratnya kita kaliin sama yang di depan, berarti jadinya 4. Terus kuadratnya kita kurangin sama 1. 2 dikurang 1 berarti jadinya 1 kan. Berarti di sini Q. Tuh, ditambah sama, ini nggak ada kuadratnya, berarti langsung aja 2. Ya kan? Ini TC turunannya. Terus TR turunan itu sama dengan Q kuadrat. Berarti kalau suara aku putus-putus bilang ya guys. Berarti ini kita kaliin ke depan jadinya 2 Q. Terus 2-nya dikurang sama 1 jadinya 1. Berarti tinggal sisa 1. Ini ditambah sama 6. Berarti tinggal 6 ya. Nah, udah nih kita udah dapet kan TC turunan sama TR turunannya. Tinggal kita samain TR 2Q ditambah 6 gitu kan. Terus sama dengan TC-nya 4Q ditambah 2. Nah, ini tinggal kita pindah ruasin aja. Ini 2-nya kita pindahin ke sini ya. 2 Q-nya. Berarti jadinya 6 dikurang 2 itu sama dengan 4 Q dikurang 2 Q. Itu. Ini berarti jadi 4. Terus abis itu 4Q dikurang 2Q berarti sama dengan 2Q.
Berarti Q-nya sama dengan 4 dibagi 2 alias 2. Gitu, Wak. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Berarti ini jawabannya yang A. Iya. Betul banget. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang masih nggak ngerti nggak? Baiklah, aku anggap kalian sudah mengerti semua. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, ini sebenarnya sama juga gitu. Cuman, ya begini-beginian memang susah ya teman-teman. Cuman kita harus mengerjakan. Ini mau langsung dibahas apa kalian mau kerjakan dulu? Ayo, kerjain dulu ya. Apa mau bahas? Nah, udah mari kita bahas. Mari kita bahas itu. Ini sebenarnya sama kayak tadi. Yang ditanya adalah besarnya laba maksimum. Oke. Cuman bedanya ini tuh koma-komaan. Nah, aku kalau misalkan udah koma-koma kayak gini sebenarnya aduh capek gitu kan. Cuman mau gimana lagi? Kita harus tetap mengerjakan. Jadi berarti fungsinya sama ya kayak tadi. Persamaannya sama kayak tadi. MR sama dengan MC gitu. Berarti ini turun kalau kita bedah lagi gitu kan. Ini TR turunan sama dengan TC turunan gitu. Ya udah. Berarti ini TC turunan. Ini 0,1-nya aku ubah aja jadi 1/10 supaya lebih gampang. Terus Q kuadrat gitu. Ditambah 4Q. BTW ini belum aku turunin ya. 4Q gitu kan. Nah ini kita turunin. Berarti 1/10-nya ini dikalikan sama 2. Ya udah berarti ini kita coret aja. 10 sama 2 berarti kan jadinya 1/5. Berarti 1/5 Q. Terus 4-nya kali 1 di sini, 1 goib. Terus satunya dikurang sama 1 alias 0, berarti udah nggak ada. Berarti 4 aja gitu kan. Ini kita peroleh TC turunannya sama dengan segitu. Oke, terus kita ke TR sekarang. Kan kita dapat TR-nya itu tadi 24Q. TR-nya doang ini 24Q. Dikurang sama, ini sama kayak tadi, aku mau jadiin dia pecahan aja. Jadinya 4/10 Q kuadrat. Gitu. Ini sama kayak tadi, berarti kan bawahnya per 5 kan. Jadinya dari sini dulu, berarti kan ini tetap 24 ya, 24, terus Q-nya hilang, karena 1 kurang di sininya ada 1 lagi. Terus berarti 24 hilang, 24 hilang, berarti Q-nya hilang, berarti tinggal 24, terus habis itu 4/10, 10-nya kita kaliin sama 2, berarti jadinya 5 ya. Jadi 4/5 Q. 4/5 Q gitu. Nah, sekarang kita jadiin ini kita samain, kita bikin bersama jadinya 24 Q dikurang 24 jadi 24 dikurang 4/5
Ki, terus sama dengan TC turunannya 1/5. 1/5 Ki ditambah 4. Benar banget. Oke, di sini kita tinggal pindah ruasin aja. 24 dikurang 4 sama dengan 1/5 Ki ditambah sama 4/5 Ki. Oke. Ada berarti kan jadinya 5/5 ini. Alias 1 gitu. Ya udah kita anggap aja nih Ki. 1 Ki gitu kan. Terus 24 dikurang 4 berarti 20. Berarti Ki-nya sama dengan 20. Oke nih, kita udah dapet kan Ki-nya sama dengan 20. Nah, kalau udah gini, berarti kita lanjut masukin ke, kan kalau mau cari laba maksimum, itu ada, ini kan persamaannya, buat nyari fungsinya. Nah, kalau nyari laba maksimumnya, itu TR dikurang TC. Ini. Jadi, yang harus kita lakukan adalah masukin Q-nya ke dalam TR sama TC-nya. Oke. Kita hapus dulu. Ini udah dicatat ya. Oke, aku anggap sudah dicatat. Kan kita tadi udah dapat Q-nya nih 20, berarti sekarang tinggal kita masukin TR. TR-nya kita tadi kan dapat 24 Q, berarti 24 dikali sama 20, ya kan? Terus dikurang sama 4/10 dikali 20 kuadrat berarti 400 ya. Kali 400. Ya toh. Ini kita coret nolnya berarti 160. Ya kan? Berarti kita dapat nih 24 dikali 2 kan 48. Berarti 480 dikurang sama 160. Dapat nih kita 320. Tuh. Nah, udah kan dapat 1. Kita lanjut nih ke TC-nya. TC-nya kan 1/10 nih kan. 1/10 Q-nya tadi berarti 20 pangkat 2. Berarti di sini kan dikali 400 kan. Oke. Terus ditambah sama 4 dikali 20. 4 dikali 20. Oke. Berarti ini coret. Jadi tinggal 40. 40 ditambah 80. Berarti hasilnya sama dengan 120. Oke, berarti ini kita tinggal masukin aja. TR-nya tadi kan kita dapat 320. Terus dikurang sama 120 TC-nya. Berarti kita dapat hasilnya sama dengan 200. Yeay. Saya takut banget sama soal kayak gini. Kalian ada yang merasa nggak sih kalau kalian takut banget sama soal kayak gini? Jujur aku takut banget. Betul banget. Pokoknya kalau kalian nemu soal kayak gini, langsung berdoa aja gitu kan. Kayak semoga diberi
Sabaran. Mengerjakan soal-soal kayak gini. Tuh, yang penting hafalin aja. Nah, Q kuadrat kan. Nah, Q-nya kan tadi kita udah dapat 20. Berarti kalau misalkan kita masukin ke sini 20 di 20 kuadrat dong. 20 kuadrat kan berarti 20 kali 20 berarti 400. Bener kan? Betul banget. Gitu. Masih ada yang mau ditanyain nggak? Mari kita lanjut dulu gitu kan. Oke. Nih, ini ayo guys, kalian pasti bisa. Cepetan, aku mau kayak ini. Siapa namanya? Anggun Supriyadi. Ayo guys, kalian jangan lupa komen. Aku akan makan cabai terpedas ini. Nggak, beneran. Ayo kalian komen jawabannya apa. Kalian pasti bisa, gitu. Ayo guys, ayo guys. Baiklah. Langsung kita bahas aja gitu kan. Kita bahas nih. Yang menunjukkan fungsi uang sebagai alat tukar. Oke. Berarti di sini uangnya akan tertukar dengan sesuatu gitu kan. Berarti kita membelanjakan uang dengan sesuatu gitu. Berarti di kolom komentarnya kita, di kolom komentar, di optionnya kita harus bisa cari yang mana yang kalau misalkan kita mengeluarkan uang tersebut, kita dapat sesuatu secara langsung gitu. Jadi kayak ibarat barter. Bener banget. Bener banget. Bener banget. Oke, mari kita bahas. Jadi, kalau misalkan yang A, Alia mengeluarkan 5 juta untuk memulai bisnis online-nya. Ini kan kalau misalkan kita telah lebih jauh, kan dia nggak mungkin dapat keuntungan dari bisnis online itu secara langsung kan. Bener gak? Jadi kayak, ini uang bukan sebagai alat tukar, tapi uang sebagai modal gitu. Berarti ini salah, Wak. Terus kita lanjut ke yang B nih. Alfian menyimpan gaji bulanannya untuk dibelikan motor pada akhir tahun. Berarti ini sebenarnya bisa, cuman kalau misalkan Alfian dia dapat gaji nih, terus langsung dibeliin motor saat itu juga, itu bisa jadi sebagai alat tukar. Cuman di sini Alfian tuh nyimpen dulu gaji bulanannya, berarti kayak dia berperannya sebagai uang, sebagai tabungan gak sih? Jadi kayak ditabung dulu nih sama dia, ya kan? Berarti ini salah dong. Terus yang C, Pak Franz membayar PBB rumahnya sebesar 1 juta. PBB itu kan pajak kan, ya kan? Kalau misalkan kayak gini berarti dia nggak dapat sesuatu dong. Dia cuma dapat ya udah pajaknya lunas aja gitu. Ini juga salah. Salah gitu. Terus kalau yang D, Ibu Ratna menjual rumah seharga 100 juta. Kalau ini berarti dia dapat uangnya gitu kan. Berarti bukan sebagai alat tukar tapi lebih ke menjual aset gitu. Berarti ini jawabannya salah. Jawaban yang benar adalah yang betul banget. Kalian pintar sekali. Bagus. Udah siap UTBK ya. Semangat semuanya. Ini dia. Oke. Ini ada yang tahu nggak jawabannya apa? Ayo. Kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah akan mengubah keseimbangan perekonomian dalam jangka pendek melalui kebijakan berikut, kecuali nih aku bantu garisin kata kuncinya ya. Kebijakan fiskal, terus pemerintah, kecuali. Oke.
D, 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 E, D, 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 D. Oke, mari kita cari tahu. Mari kita cari tahu jawabannya apa. Jadi sebenarnya di dalam soal ini dia tuh udah di-spoilerin. Kalau kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah gitu kan. Pemerintah tuh sebenarnya bisa melakukan apa aja sih untuk melaksanakan kebijakan fiskal tersebut. Yang pertama itu ada pajak. Pajak. Terus yang kedua ada APBN. Yang ketiga ada subsidi. Ini paling sering keluar, paling sering banget keluar. Oke. Nah, yang ditanyain di sini kecuali, oke, berarti kita lihat satu-satu nih. Yang pertama, yang A, perubahan tarif pajak. Pajak, masuk dong. Berarti ini masukkan ke pemerintah. Berarti ini benar. Terus, yang B, perubahan belanja pemerintah. Ini juga benar kan? Karena termasuk si APBN juga. Terus, perubahan subsidi. Ini juga benar. Karena dia masuk nih. Terus kalau perubahan suku bunga, nah suku bunga ini yang ngurusin adalah bank sentral. Bank sentral. Nah, berarti bukan urusannya pemerintah lagi dong. Berarti ini masuknya udah ke kebijakan moneter gitu. Terus kalau yang E, penghematan anggaran pemerintah. Ini sebenarnya sama aja sama kayak yang B, cuman bahasanya dibikin beda. Jadi jawabannya adalah yang D. Bener banget tadi yang jawab. Aku suka banget gitu kan. BTW kalian udah dengerin lagu Siska Call yang baru gak sih? Itu lucu banget. Ayo support Siska Call. Support Siska Call untuk jauh lebih kaya daripada kita semua. Lucu kan? Aku juga suka lagunya. Ada. Ayo dengerin lagu Siska Call. Lucu banget. Mari kita coba. Kan itu kayak lagu Siska Call. Aku suka banget gitu. Oke, lanjut. Nah ini manajemen. Oke. Saya memang bukan anak manajemen, tapi alhamdulillah gitu saya sedikit tahu tentang materi ini gitu ya. Jadi pembagian tugas merupakan fungsi manajemen. Ini kira-kira apa nih? Ada yang tahu nggak? Tahu lah pasti. Oke, mari kita langsung jelaskan gitu. Jadi kalau di manajemen itu ada satu teori yang sering banget dipakai. Sebenarnya banyak step-stepnya itu sebenarnya banyak, cuman ada satu yang sering dipakai. Bener banget. Oh my god. Jadi ada satu yang sering dipakai. Itu mirip. Punya siapa ya? Kalau kalian tahu siapa yang cetusin ini, ayo komen. Komen banget. Jadi yang pertama itu ada planning. Ini untuk merencanakan apa yang mau dilakukan ke depannya. Gitu kan. Terus yang kedua ada organizing. Organizing ini pembagian peran masing-masing orang berdasarkan potensinya. Lihat gimana
dibagi-bagi sesuai gitu kan. Terus ada actuating. Actuating ini kayak pelaksanaan gitu dari planning yang terakhir ada controlling. Controlling ini dia untuk apa sih bahasanya kalau misalkan kalian habis sertijab terus habis itu kayak kalian ada ini kan forum, kok bahasanya forum serem banget, pokoknya kayak yang untuk improve gitu loh, untuk improve kayak isinya kristal improve ini dan saran gitu, makanya harus kayak gimana, kita harus diperbaiki kayak gitu. Nah, berarti dapat kita simpulkan kalau pembagian tugas itu berarti masuknya ke organizing. Bener banget. B. Nah, iya bener. Bener-bener. Henry Fayol tuh yang satu lagi deh, kalau nggak salah yang banyak banget. Itu aku inget banget. Tapi kalau dari sepengalaman aku sih soal manajemen kayak gini jarang keluar guys. Cuman nggak ada salahnya gitu kan kita belajar. Bener nggak? Bener banget. Oke. Kita lanjut. Nah, coba deh. Kalian udah belajar ini belum? Bentar, aku juga mau. Bentar ya guys, aku mau izin minum dulu. Boleh nggak? Boleh nggak? Aku dibolehin untuk minum nggak? Bentar ya guys. Oke, baik. Kita lanjut gitu kan. Kebijakan pemerintah membatasi jumlah barang impor disebut sebenarnya sudah banyak yang menjawab gitu ya. Ini berarti masuknya ke kebijakan luar negeri, kebijakan pemerintah tapi luar negeri gitu ya, pasar luar negeri, perdagangan luar negeri. Oke. Berarti kalau gitu ini dalam negeri gitu, mengatasi inflasi gitu kan. Terus di sini juga ada sih fiskal. Ada sih fiskal juga. Ini sama aja kayak yang moneter, cuman dia bedanya kan pemerintah. Bentar deh, aku sekalian. Oke, lanjut. Yang subsidi ini berarti dia masuk ke dalam fiskal kan. Dia salah satu komponen dari fiskal ini. Berarti dia nggak termasuk. Nah, sekarang kita cuma
ada kuota sama kira-kira dumping apa sih? Ada nih. Impor ekspor ya? Iya benar. Perdagangan. Perdagangan. Terus habis itu yang pertama itu ada, jujur ini aku sambil lihat tarif. Terus yang kedua ada wait. Oh iya benar. Ekspor. Terus ketiga si kuota ini. Yang keempat dumping. Terus larangan ekspor, impor. Ini terakhir. Yang terakhir itu ada si diskriminasi harga. Kita pindahkan ke sini. Jadi kebijakan tarif ini biasanya pemerintah itu akan menerapkan tarif yang jauh lebih besar untuk komoditas yang ekspor gitu. Jadi kayak supaya orang-orang tuh lebih memilih untuk membeli barang-barang yang ada di dalam negeri ketimbang barang-barang yang impor gitu. Terus ada premi ekspor. Premi ekspor ini biasanya dia untuk melindungi industri yang ada di dalam negeri. Jadi biasanya yang ekspor ini dia dinaikin harganya, kan premi itu, ya kan. Terus kalau kuota, biasanya kuota yang ada di dalam kuota untuk impor itu dikurangin itu. Terus kalau dumping, oh ternyata sama guys. Jadi dumping itu diskriminasi harga. Dumping itu sama dengan diskriminasi harga. Jadi ini salah. Jadi ini salah banget. Gitu. Sama aja. Jadi dumping sama dengan diskriminasi harga. Gitu. Biasanya kalau misalkan kayak gini, harga-harganya yang di harga impor itu dinaikin sama aja sih kayak tarif gitu. Terus ada oke, kita lanjut. Oke. Kalian udah belajar belum ini? Ada yang mau coba jawab nggak? Oke, mari kita jawab langsung aja ya. Jadi di sini yang ditanyain adalah disposable income. Berarti kalau ditanyain disposable income ini udah di ujung banget gitu ya. Kita harus ngitung sampai ujung. Oke. Jadi kita kan tahu nih PDB-nya. Kita langsung nyari alias PNB. 3.000 dikurang 200. Ini sama dengan 100. Oke, kita dapat GNP-nya segitu. Terus habis itu NNP. Ini kita coret, ya coret dulu deh biar kita nggak lupa. Betul, ini kalau misalkan kalian mau sambil hitung juga boleh.
Ini aku sangat amat memperbolehkan pakai kalkulator. Oke, karena aku juga mau pakai kalkulator. Tapi kalian jangan pakai kalkulator ya kalau misalkan lagi TBK. Oke. Oke, ini kita cari dulu. Karena kita udah pakai ini, kita juga udah pakai ini. Terus NNP. NNP nih kita pajak tidak langsung, penyusut dikurangin sama penyusutan. Penyusutannya 60, berarti NNP-nya sama dengan 2.800 dikurang sama 60, berapa tuh? 2.740. Tuh banget. Tadi kita udah nyampe yang si NNI, ya kan? NNI-nya tadi 2.740 dikurang sama pajak tidak langsungnya. Pajak tidak langsungnya kan tadi 40 ya. Berarti ini sama dengan 2.700. Sih. Nah, kita masuk ke personal income sekarang. Di personal income ini dia 2.700 dikurang sama dalam kurung. Dalam kurung ini ada apa aja tuh? Bentar aku coret dulu ya. Di sini tuh ada transfer payment. Transfer payment ditambah pajak persero 35 ditambah iuran asuransi ditambah sama udah. Iya nggak sih? Apa sama laba ditahan? Wait. Ya benar. Benar. Oh, tapi transfer payment-nya di luar. Dikurang transfer payment. Oh, ditambah transfer payment. Ditambah TP dulu. Ya udah berarti ini kita erase. Berarti di sini transfer payment 20. Terus baru dikurang sama yang ada di dalam kurung ini. Ini laba ditahan 50. Terus 35 udah. 35 tadi pajak persero. Benar, pajak persero. Terus iuran asuransinya udah.
Transfer payment juga udah di sini. Laba ditahan juga udah, berarti ini kita dalam kurungin. Oke. 50 ditambah 35. Oh enggak, ini dulu. 2.720 kurang 85, 87. 87 ya. Berarti ini jadinya wait, 2.720 dikurang sama 87. Jadi 2.633. Nah, ini kita dapat. Terus kalau mau cari DI, DI itu rumusnya PI dikurang sama berarti 2.633 dikurang sama pajak langsungnya 15. Berarti sama dengan 2.618 ya. 2.618. Bener kan? Ya bener. Berarti jawabannya yang ada yang mau aku jelasin ulang nggak? Soalnya kan tadi betul. Benar, Sampai sini ngerti nggak? Aman? Aman. Oke. Soal. Bentar aku hapus dulu. Kita lanjut ke soal. Kayaknya ini soal terakhir deh. Ya, benar. Oke. Siapa yang nggak suka akuntansi? Tunjuk tangan kalian semua karena saya di sini juga nggak suka sebenarnya sama akuntansi. Saya sangat amat membenci akuntansi. Tapi mari kita kerjakan gitu kan. Ada nggak sih kalian yang suka sama akuntansi? Coba deh kalian bekerja sama gitu dengan aku. Ada yang mau nggak nih kerjain? Wow, akuntansi seru bingit. Ini orang-orang yang bilang akuntansi seru bingit nih dapat dari mana gitu kan, perspektif akuntansi seru banget. Saya juga bingung gitu. Cuman kalau akuntansi yang ini sebenarnya gampang sih. Tapi kayak emang agak ribet aja gitu. Oke, ini berarti akuntansi perusahaan dagang. Bener banget. Bener, model feeling aja udah. Kayak life goes on and on and on gitu kan. Udah kayak lagu. Oke, kita kerjain dulu. UD Pantang Menyerah pada periode 31 Desember 2019 mempunyai data sebagai berikut. Nah, pertanyaannya, berdasarkan data yang terdapat di atas, besarnya potongan pembelian. Oke, nah, di sini tuh kita udah ketahui si HPP-nya, ya kan? Nah, kalau aku langsung nulis rumus HPP-nya dulu sebelum bikin rumus HPP. Nih, aku punya trik yang sangat amat menegangkan gitu. Jadi awalnya, oh enggak, jangan pakai ini. Ini jangan KPP. Awalnya beli diangkut, akhirnya repot. Apa tuh bukan? Ini maksudnya. Jadi awalnya beli diangkut. Persediaan awal ditambah pembelian ditambah beban angkut. Terus yang di kanan kan selalu dikurangkan pasti. Terus akhirnya repot gitu. Ya udah, ini berarti
Sama dengan 25.500. Tadi kan awalnya beli diangkut 25.500 ditambah sama pembeliannya 25.750. Terus habis itu ditambah lagi sama beban angkut pembelian. Kalau misalkan kayak gini jangan salah ya teman-teman. Ya kan 750 nih. Oke, terus dikurang persediaan akhir 28.750 dikurang retur pembeliannya 500.000 dikurang sama potongan kan potongannya belum kita ketahui nih. Ya udah, berarti ini 21, kita langsung operasikan aja. 21.000 ditambahin berarti 50. Bentar. Wah, kita udah nggak sanggup gitu pakai hitung-hitungan biasa. Ini kita pakai kalkulator. 25.750 berarti sama dengan 51.250 ditambah sama 750. Jadinya 52.000. Gitu, 52.000 dikurang sama 28.750 dikurang 500. Berarti sama 28.250 dikurang potongan. Oke. Berarti ini kita kurangin dulu si 52.000-nya dikurang sama 28.250. Jadi 23.750. 750 kurang potongan. Ini potongannya kita pindahin aja nih ke kiri. Berarti potongan sama dengan 23.750 dikurang 21.750. Jadi potongan pembeliannya itu 2.750. 275. Ya, benar. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Kak, kayaknya perhitungannya salah deh. Kenapa? Perhitungannya salah. Yang 52.000 kurang 28.250. Coba ya. Kamu dapetnya berapa? 1.750, Kak. Aku dapetnya 23.750. Ini BTW ini 52.000, terus 28.250 dikurang. Benar kan? Yang lain gimana? Aku juga dapatnya 1.750, Kak. Ngitungnya gimana? Kan HPP-nya 21 juta. Terus abis itu yang awal ditambah angkut ditambah beli itu hasilnya 52 juta. Dikurang sama akhir, ditambah retur, ditambah potongan itu 29.250 ditambah potongan. Terus
yang 52 jutanya itu dikurang sama 21 juta itu hasilnya 31 juta. Terus habis itu dikurang sama 29 juta 250 itu hasilnya 1 juta 750. Kayaknya coba ya, mari kita hitung ulang di bagian sini. Kan berarti di 28, kan ini dikurang, ini tuh tadi akhir, persediaan akhirnya 28750 ini benar. Terus habis itu retur pembeliannya 500.000 udah benar. Terus dikurang sama potongan. Ya udah, ini berarti kita tambahin. Kita kurangin. 28.750 dikurang sama 500.000. Jadi 28.250. Ini udah benar. Terus habis itu ini kan ditambah nih. 25.500 ditambah 25.750 ditambah sama 750. Udah benar 52.000. Berarti jadinya 21.000 sama dengan 52.000 dikurang sama, kan tadi ini dikurang sama ini, terus dikurang sama potongan. Berarti jadinya 28.250 dikurang sama potongan. Terus kalau aku tadi ininya dikurangin dulu. Si 52 sama 2850 dikurangin, jadi 23.750 dikurang potongan. Terus habis itu potongannya aku pindah ke kiri, pindah ruas ke kiri, terus 21.000-nya pindah ruas ke kanan, berarti jadinya min 21.000 kan. Terus 23.750-nya dikurang sama 21.000, aku dapetnya 2.750. Mungkin masalah ini sih kak, karena kakak langsung ngurangin gitu kan, padahal kan kalau misalnya pakai urutan operasi bilangan dikerjain dulu, dikurangin sama 28.750, baru dikurangin sama 500, mungkin gitu kak, jadi ada salah gitu. Cuman HPP kan berarti kalau misalkan kayak gini, kalau aku tadi awal, kalau misalkan yang di awal beli sama angkut itu selalu ditambah. Tapi kalau misalkan yang di akhir retur sama potongan itu selalu dikurang. Sebenarnya jatuhnya sih beda dong ya. Kalau aku sih pakai rumus yang itu. Karena salahnya pas bilangannya kak. Coba deh kak di kalkulatorin, langsung dikurang 28.750 kurang 500. Hasilnya nanti beda kak. Kenapa? Gimana? Langsung dikurangin gitu kak, kayak nggak usah dijumlah, kan tadi kan kak sampai 52.000, langsung dikurangin sama 28.750 kurang 500 di kalkulator kak, nggak yang dipisah kayak gitu, hasilnya beda kak. Bentar, mari kita hitung lagi. Cuman kalau aku sih, atau enggak, ini enaknya gimana? Atau enggak ya udah kita anggap aja sebagai jawabannya si ini ya, yang 1.750.000, terus tapi pakai caranya yang teman-teman. Ntar kalau misalkan ada revisi atau gimana, aku coba iniin, perbaikin. Soalnya aku kalau ngitung HPP selalu digituin sih. Atau mungkin aku salah apa gimana. Gitu. Ya udah, berarti jawabannya yang B ya, yang 1.750.000. Gitu. Ya udah, mari kita lanjut. Kita lanjut ke wait. Ini kayaknya ada deh soal terakhir. Oh enggak, udah selesai. Ya udah, mungkin dari aku cukup segitu.
Dari kalian ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mungkin nggak ya. Ya udah, aku stop apa ini? Wait. Oh iya, benar-benar. Betul banget. Jadi yang ini tadi mana ya? Hmm, nih, jadi ini kan penawaran. Bener deh, berarti jawabannya yang baja turun karena baja tuh masuknya ke bukan komplementer, tapi dia jatuhnya ya udah bahan baku gitu kan. Terus aku baru lihat tadi catatan teknologi produksi itu. Tadi ada yang ngingetin aku, makasih ya teman-teman. Haha. Ada yang ngingetin aku. Jadi kalau misalkan teknologi produksi itu, wait. Hmm, kalau misalkan si teknologinya itu improve, berarti dia eh, semakin ke kanan ya. Iya benar. Berarti kalau misalkan teknologinya improve itu, jadi kayak semakin bagus, berarti dia kurvanya naiknya ke kanan. Gitu, berarti ini jawabannya yang C. Tuh, ada yang masih mau ditanyain nggak? Oke, kayaknya nggak ada. Oke,